kasih. Jadi kami mungkin bisa papari terkait dengan klasifikasi bagu jabatan Indonesia baru di tahun 2014 karena yang 2019 masih dalam taraf proses ya. Jadi mungkin sedikit nanti kami sampaikan KPJI 2014. Ini latar belakang itu amanat ILO, terus kebutuhan dunia kerja, apalagi ini terkait dengan revolusi industri 4.0 bahkan sekarang 5.0, kebutuhan yang memang mendesak harus kita lakukan, penyesuaian dengan dunia kerja, jabatan-jabatan apa yang harus kita lakukan, terus pengembangan sumber daya manusia ini memang harus kita lakukan, penyesuaian di lapangan. Nah, ini manfaat KPJI di bidang ketenaga kerjaan ini yang pertama yaitu terkait dengan penempatan tenaga kerja. Karena memang ini kualifikasi seperti apa, karena dunia industri membutuhkan ini untuk penempatan tenaga kerja. Terus yang kedua terkait dengan survei tenaga kerja, penyusunan program latihan, studi pasar kerja, dan ini terkait dengan analisis jabatan. Ini hal-hal yang memang harus disamakan karena memang nanti terkait dengan SKKNI ya. SKKNI nanti kita juga harus inline karena SKKNI akan menunggu dari KPJI yang dikeluarkan dari Bina-Bintang. Terus bimbingan jabatan ini terkait dengan bimbingan jabatan seperti apa sih terkait dengan assessment dan counseling. Nah, inilah yang banyak hal yang memang harus kita samakan dalam pensinkronan profesi pemetaan antar sektor. Ini perlu kita segera kolaborasikan, jejaringkan. Selanjutnya terkait dengan sistem informasi manajemen. Inilah manfaat-manfaat yang mungkin akan kita kolaborasikan di dalam kegiatan sinkronisasi ini antar sektor. Prinsip dasar penyusunan KPJI untuk mencapai efisiensi kerja di dalam mengidentifikasikan, mengelola, dan menganalisis data dengan menggunakan sistem tertentu sehingga data yang kompleks dapat disusun secara sederhana. Nah, ini hal lain yang harus kita pahami adalah untuk mempermudah di dalam mengelompokkan jenis data jabatan tersebut sesuai dengan persamaan sifat, ukuran, atau bentuk. Dan ini merupakan cara yang sistematis di dalam menggolongkan data jabatan yang mewakili seluruh data jabatan yang tersebar di mana-mana. Inilah cara-cara yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri, kita harus sinkronisasi. Inilah FGD ini kami sangat mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini. Tujuannya sebagai acuan di dalam pemberian kode jabatan kerja yang ada di Indonesia sampai dengan 6 digit struktur mengacu ISO 2008. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan sejarah penyusunan KPJI ini setiap 20 tahun sekali ya. Ini disusun pada tahun 1982, terus struktur mengacu pada ISO 68. Susunan terdiri dari 4 tingkat struktur klasifikasi jabatan dari golongan pokok, golongan, kelompok jabatan, dan jabatan. Inilah yang nanti mungkin kita samakan. KPJI kedua yaitu disusun pada tahun 2002. Struktur mengacu pada ISO 88, susunannya terdiri dari 4 tingkat struktur klasifikasi jabatan, yaitu golongan pokok, golongan, subgolongan, kelompok, masih sama. Terus KPJI yang ketiga, inilah yang terakhir yang kita susun ini terdiri dari 6 tingkat struktur klasifikasi jabatan, disusun pada tahun 2014 dan struktur mengacu pada ISO 2008. Ini memang 20 tahun sekali ya. Terus susunan terdiri dari 6 tingkat struktur klasifikasi jabatan, yaitu golongan pokok, subgolongan pokok, golongan, subgolongan, dan jabatan. Ya, yang 6. Ini golongan pokok ini 1 digit, jumlahnya 10. Subgolongan pokok 2 digit, jumlahnya 43. Golongan 3 digit 130, jumlahnya. Subgolongan 4 digit 436, dan jabatan 6 digit ada
2.137. Yang 2019 belum ya. Nah, struktur KBJI 2014 ini yang pertama golongan 0 adalah TNI dan Polri. Ini golongan 0 ini mencakup semua jabatan dari anggota TNI dan Polri termasuk yang memegang jabatan sipil. Ini masuk di golongan 0. Golongan 1 manajer. Ini dengan kualifikasi manajer secara umum tugasnya terkait kepemimpinan dan manajemen organisasi. Ini masuk golongan 1. Golongan 2 profesional. Nah, ini tugas seorang profesional terkait pengembangan dan penerapan konsep pengetahuan ilmiah dan praktis. Ini salah satunya adalah medical professionals. Contohnya. Yang ketiga adalah golongan 3 adalah teknisi dan asisten profesional. Ini melakukan pekerjaan teknik dengan tugas dalam pengembangan dan aplikasi pengetahuan ilmiah dan praktis. Nah, ini masuk golongan 3. Golongan 4 tenaga tata usaha. Ini melakukan tugas yang berhubungan dengan administrasi. Golongan 5 tenaga usaha jasa dan tenaga penjual. Nah, ini terkait penyediaan jasa dan tenaga penjualan. Golongan 6 pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mencakup tenaga terampil dan tenaga teknis. Golongan 7 pekerja pengolahan dan kerajinan. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk memproduksi barang. Golongan 8 operator dan perakit mesin. Ini mengoperasikan dan mengawasi mesin dan perlengkapan baik secara langsung atau melalui panel kontrol. Golongan 9 pekerja kasar. Ini melakukan tugas sederhana dan rutin dengan tangan atau peralatan tangan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Nah, ini jabatan-jabatan yang mungkin di dalam KBJI. Nah, mungkin di dalam FGD ini kita harus diskusi karena memang ada perubahan yang sangat disrupsi ya, sangat fundamental terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di sektor-sektor karena memang ini terkait dengan teknologi otomasi dan teknologi disrupsi teknologi. Nah, kesempatan hari ini kita diskusi karena yang KBJI 2014 masih sebelum pandemi. Kita ketahui bahwa pandemi 19 ini terjadi otomasi dan disrupsi teknologi di semua sektor. Belum lagi adanya revolusi sebelum pandemi, adanya revolusi industri 4.0 ini juga kami informasikan bahwa kita baru menyusun informasi jabatan di 15 sektor. Nanti mohon adanya KJN, kami jabatan nasional, nanti mohon sinkronisasi juga karena nanti terkait kami juga ini ada kebutuhan di dalam akses informasi pasar kerja yang nanti terkait dengan JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Inilah nanti kami mohon di dalam diskusi ini kita terkait dengan perubahan-perubahan dari pekerjaan yang sekitar 23 pekerjaan yang hilang karena digantikan teknologi robot, ada sekitar 26 sampai 43 pekerjaan yang akan tumbuh. Nah, inilah yang mungkin perlu didiskusikan karena KBJI yang lama kan masih dalam tataran-tataran yang memang masih lama, sektor lama. Nah, ini gimana? Nah, nanti kami sampaikan bahwa ada sektor-sektor yang pertama terkait dengan pertanian, kehutanan, perikanan. Kami tahun ini menyusun KJN. Kami jabatan nasional ini lebih lengkap dari KBJI.